Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, di dalam menjalani hidup di dunia ini, pasti kita sebagai manusia takkan luput dari berbuat dosa. Setiap hari seringkali kita tak menyadari baik itu dosa besar atau kecil yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Coba saja kita bayangkan dan muhasabah diri kita, betapa banyak kesalahan dan dosa tersebut dibandingkan amal soleh yang kita kerjakan. Namun Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang dan Maha Pengampun, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni jika kita benar-benar memohon ampunan dan bertaubat. Allah telah berfirman yang artinya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dalam hadis juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat dosa, dan sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4251. Banyak amalan soleh yang jikalau kita kerjakan, insya Allah dapat menggugurkan dosa. Lalu apa saja amalan tersebut? Berikut diantaranya. Yang pertama adalah berwudu. Berwudu bukan hanya sekedar mensucikan diri dari hadas kecil sebagai syarat seseorang akan beribadah kepada Allah Ta'ala, namun juga mampu menjadikan penghapus dosa yang telah dilakukan. Bagaimana yang telah diterangkan dalam hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berwudu dan memperbagus wudunya, niscaya dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 245. Yang kedua adalah salat wajib. Seperti kita ketahui bersama, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan kewajiban salat wajib itu, kita akan merasa dekat, berkomunikasi, berdoa, memohon ampunan kepada Allah tentang apa yang telah kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita melapor, menghadap, dan memohon kepadanya sebanyak 5 kali. Amalan salat wajib ini dapat melebur dosa-dosa kita selama menjauhi dosa besar. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Yang ketiga adalah salat Jumat. Mengerjakan salat Jumat merupakan kewajiban bagi pria muslim. Salah satu keutamaan salat Jumat adalah sebagai penggugur dosa bagi pelakunya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi masjid untuk salat Jumat, serta menyimak dan memperhatikan khutbah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan di antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya, berikutnya 3 hari lagi sebelumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 857. Yang keempat adalah beristighfar. Dengan memperbanyak istighfar, kita memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa mampu mencegah diri dari melakukan dosa-dosa kecil maupun besar, dan memohon ampunan dari dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, bahwa Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa sepanjang malam dan siang hari, padahal aku Maha Pengampun segala dosa. Maka mohonlah ampun, istighfar kepadaku, maka akan aku ampuni kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Bacaan istighfar yang paling mudah adalah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah
yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup, Maha Mandiri, dan aku bertobat kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3577. Selanjutnya yang kelima, berzikir. Zikir adalah amalan yang dilakukan untuk mengingat Allah, baik berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, maupun hauqalah. Jika kita selalu mengingat Allah, pastilah Dia akan mengingat kita. Bagaimana firman Allah yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir dengan sepenuh hati juga dapat menghapus dosa-dosa, walau sebanyak buih di lautan. Bayangkan saja, hanya kalimat singkat tersebut kita amalkan dapat menghapuskan dosa. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, niscaya dosa-dosanya akan dihapus walau sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 2691. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sesudah sholat, ia membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu 99. Dan sebagai penyempurna yang ke-100, dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim nomor 597. Selanjutnya yang keenam adalah membaca salawat. Membaca salawat dapat dilakukan kapan saja, baik sebagai zikir, setelah sholat, ataupun kapanpun untuk mengisi waktu luang. Bahkan perempuan yang sedang haid juga boleh membaca salawat Nabi. Salah satu keutamaan dari membaca salawat adalah dapat menghapus dosa sekaligus dapat meningkatkan derajat. Bagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersalawat untukku 1 salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 salawat. Dihapuskan darinya 10 dosa, dan derajatnya diangkat 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1297. Kita bisa bersalawat dengan salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW melalui hadis berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, yang artinya, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad bagaimana engkau telah memberi keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis riwayat Bukhari nomor 3370, nomor 6357, dan riwayat Muslim nomor 406. Yang selanjutnya, menjawab adzan. Menjawab adzan ternyata bukan amal yang nilainya ringan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, namun justru salah satunya dapat menghapus dosa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengar adzan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 386. Demikianlah beberapa amalan ringan yang dapat menghapus dosa selama kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat.
Semoga kita bisa istiqomah mengerjakan amalan tersebut setiap hari hingga memperoleh ampunan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.